Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Fikri. Saya akan menjelaskan video PHP yang kedua. Nah, kali ini banyak materi yang mungkin kita pelajari, jadi kita bakal menggunakan slide dari materinya ya. Tapi tetap gunakan bahasa saya sebagai penjelasannya. Baik, kita mulai saja mungkin. Nah, di sini saya sudah buka slide-nya. Pertama itu kita akan belajar tentang konstan. Jadi sebelum kita mulai penjelasan konstan itu, mungkin kita masuk dulu ke dalam ini ya. Jadi dalam PHP itu ada data yang bisa diubah, mutable, atau tidak bisa diubah, immutable. Nah, pada dasarnya variabel itu datanya itu bersifat bisa diubah-ubah, jadi bersifat dinamis. Nah, jika kita ingin menggunakan variabel yang tidak bisa diubah, maka kita bisa menggunakan konstan. Jadi konstan itu adalah sebuah variabel yang datanya tidak bisa diubah setelah kita mendeklarasikannya. Biarkan seperti itu. Nah, untuk menggunakan konstan, kita itu menggunakan konstruksi atau function define dalam kurung itu. Nah, di konstan sendiri untuk variabel itu kita bisa menggunakan uppercase di huruf besar semua. Jadi si variabelnya uppercase, lalu kita kasih koma, lalu si nilainya tidak usah uppercase, tidak apa-apa. Mungkin di sini saya akan contohkan ya. Konstan sebelumnya sudah latihan juga dan mencoba membuat. Nah, seperti ini. Kita misalnya ini kita bikin baru. Ini define, buka kurung tutup kurung, lalu kasih sebagai ini ya sama, lalu kita kasih koma sini, terus lagi apa boleh ya, kalau value-nya mau gede boleh, tapi kalau value mau kecil juga boleh. Nah, umur, jangan lupa pula penggunaan ini ya. Jika dia integer itu tidak perlu menggunakan tanda kutip 2. Ini saja. Lanjut lagi ke echo nama, umur di sini. Oke. Jangan lupa di sini kita kasih jarak dulu menggunakan enter ya. Nah, sudah. Lalu kita clear dulu. Lalu terlihat PHP ininya konstan PHP dot PHP. Nah, ya, itu sudah ada keluarnya hasil pendefinisiannya variabel ini. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan variabel yang sama tapi dengan value yang berbeda di konstan ini tidak bisa, karena pendefinisian itu cuma bisa satu kali. Dan jika teman-teman membuat juga, maka dia itu akan error. Bisa contohkan. Nah, di sini kita kasih namanya lagi popo misalnya ya. Kita coba. Nah, ini itu error. Nah, lihat errornya. Warning, constant nama already defined. Jadi nama ini variabel namanya tidak bisa digunakan lagi. Gitu. Sudah kelemahan dari constant
dan si variabel biasa itu. Jadi cuma bisa digunakan sebanyak 1 kali saja. Ya, kita lanjut. Tadi itu ada 0. Nah, apa itu 0? 0 itu adalah presentasi variabel yang tidak ada dasarnya atau datanya itu dikosongkan. Nah, ibaratnya seperti ini. Dan jika variabel itu luas, nih, kita pakai variabel itu ya. Jika variabel itu adalah luas ya, maka data itu adalah airnya. Data itu adalah airnya, atau nilai itu adalah airnya. Maka variabel biasa itu akan ini, gelas yang ada airnya. Nah, 0 itu adalah ini, gelas yang tidak ada air. Nah, itu jangan pengertian singkat dari saya. Nah, untuk menggunakan 0, kita tuh bisa menggunakan kata kunci 0 ini. Menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil sebenarnya juga bisa. Sini contohnya. Kita langsung saja ya. Contoh 0. Terus ini nama Java. Nah, kita nolkan seperti ini. Ini sudah 0 ya. Dia sudah 0. Jadi bisa juga. Jadi dia sudah 0. Dan jika kita coba itu apa namanya? Dan jika kita mencoba untuk definisikannya itu di sini, dia tidak muncul. Karena itu berarti kita sudah berfungsi ya teman-teman. Kalau dia tidak muncul, atau jika teman-teman ingin melakukan pengecekan, bisa juga. Nah, kita menggunakan yang namanya itu isNull. Nah, misalnya itu seperti ini. Jadi fungsi isNull ini adalah untuk mengecek apakah data ini, variabel ini sudah 0 atau belum. Nah, seperti ini. Contoh penggunaan itu bisa bentuknya seperti ini sih. Tapi posisinya is kita main var6 isNull. Nah, coba ya, Ctrl C, Ctrl C. Nah, online 5. Undefined. Nah, seperti ini penggunaannya. Ini, nah, di sini juga ada nih tulisannya bold true, artinya di sebelum itu sudah ada si nol. Karena kalau dia true itu sudah ada nolnya, dan kalau dia false berarti dia tidak ada nolnya. Itu saja. Oh ya, di sini saya salahnya itu di sini. Nah, ya hasilnya sama. Itu. Coba kita ulang lagi. Saja. Nah, bold true. Ini tandanya data nama tadi itu tuh sudah ada apa namanya, nolnya, dan itu cara pengecekan nolnya. Lanjut, sudah menghapus variabel. Nah, untuk menghapus variabel di PHP itu kita bisa menggunakan unset dan kurung variabel seperti itu. Namun
Namun tadi ya teman-teman ya, disclaimer sini juga pengertian juga di sini tadi, jika sudah dihapus kita tidak bisa mengaksesnya lagi. Bahkan jika kita menggunakan ismul itu akan error. Jadi lebih aman kita menggunakan iset untuk melihat apakah sebuah variabel ada nilainya dan nilainya tidak nol itu. Nah, contohnya itu seperti ini, konsep value seperti ini. Mungkin saya tunjukkan saja. Nah, sama kita kasih namanya value seperti ini. Lalu ini namanya ciki ini. Lalu kita unset si value tadi, value dia tuh datanya itu akan hapus. Coba dulu set. Oh ya, aku lupa kasih tanda dolar ya. Oke. Nah, jadi tidak terlihat ya. Misalnya kita gitu saja, kita pada menggunakan isnul. Isnul dalam kurung itu ada value. Lihatnya dia itu error ya, harusnya dulu. Nah ini dia undefined variable value, undefined variable value ini 12 karena kita menggunakan unset, jadi dia itu sudah error seperti itu. Nah, jika kita menggunakan set ya, mungkin di sini kita lihat ya, set coba kita lihat dulu. PHP nah itu dia set ini untuk melihat apakah si value itu sudah di unset belum. Ternyata jawabannya sudah false atau belum ya. Nah, itu saja ya teman-teman. Coba yang ini kita buat yang ini ya, ini false. Lalu mungkin kita langsung saja ini ada 3 data true. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama nih ya, ini yang kedua nih, yang bool false ini.
itu karena ada unsetnya, jadi nilainya itu salah atau terhapus. Nah, jika kita tidak menggunakan unset nih, yang ketiga ini, yang true ini, maka itu akan jadi true. Kita kan tidak menggunakan unset di sini, kan itu ya true seperti itu atau benar, jadi tidak ada unsetnya. Itu ya teman-teman. Lanjut di sini kita ada aritmatika. Ini ada tipe data array dulu. Tipe data array. Array itu adalah tipe data yang bersifat kosong atau banyak data. Biasanya data itu berbeda-beda. Ada yang integer, ada string, ada pokoknya banyak lah macam-macam lainnya. Dan PHP ini berbeda dengan bahasa yang lainnya. Jika bahasa yang itu hanya bisa menggunakan satu data pada satu array, tipenya string saja, arraynya integer saja. Kalau array ini kalau PHP ini sifatnya bebas, jadi semua data itu bisa masuk dalam array. String, integer, dan lain-lain itu bisa masuk di array dan tidak dibatasi kapasitasnya. Jadi kita itu bisa menambah array, data array sebanyak-banyaknya. Lalu di dalam array ini ada yang namanya itu cara kerja array. Nah, saya akan menggunakan ini saja. Jadi cara kerjanya itu ini. Nah, anggap ini array ya. Array itu panjangnya itu adalah 10. Panjang array itu adalah 10 dan kita tebal 10 cm. 10 cm. 10 kotak. 10 nih. Nah, dalam array itu juga ada indeks. Dia itu ada 10 indeks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu juga ada 10. Nah, dan nilainya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sama seperti array bahasa lain, itu dimulai dari 0. Nah, ini sebutnya itu indeks 0 seperti itu. Ini first index, ini elemennya. Jadi ini indeks 1 itu nilai elemennya itu 0, 1 di 2 nya gitu sampai 10. Tapi kita tuh butuh data dalam elemennya itu kita itu menggunakan 0 gitu. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Ini cara buat array. Pertama kalinya dia ini dia bentukannya ya. Kita buat 2 array. Dia itu bisa buat 2 gitu caranya. Ini kita ke array dulu. Oke. Nah, dalam array itu ada pertama itu cara buat array dulu ya. Intinya kita buat dulu value gitu. Kita kasih array. Nah, yang pertama itu bisa menggunakan ini saja. Nah, lalu kita masukkan di dalamnya itu ini di dalam ini biasa kita kasih dulu dan yang mau kita cari instruksinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu kita padam. Nah,
kasih ini aduh titik koma. Nah, cara buat array kedua itu seperti ini. Cukup jadi ini saja nih. Nah, tapi ini cukup ribet ya, karena kalau dalam kita buat string itu harus kayak gini. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa hadam juga. Kita kasih nama saya array PHP. Coba ya. Nah, ini dia bentukannya. Jadi array itu terdiri, yang pertama itu ini terdiri dari 4 data. Elemen nilainya integer 1, integer yang ke elemen 2 itu satu yaitu ini integer 2, yang kedua itu integer 3, yang ketiga integer 4 namanya. Lalu array kedua itu nilai datanya itu 3, yang nolnya itu indeks 1 itu data, indeks 2 itu rajib, indeks 3 itu fitri. Seperti itu ya. Ini contoh tulisannya ya, bisa dibuat. Nah, dalam array itu ada operasi array namanya. Nah, operasi array itu apa? Ini dia. Bisa ada array index value, array kosong value, atau unset array index, spot array. Nah, array index ini digunakan adalah untuk mengakses data di array. Misalnya kita ingin mengakses data di array di nomor 2 misalnya, di nomor 0, atau di elemen 1 misalnya. Nah, kita menggunakan array index berapa gitu. Menggunakan array ini kurung gede, lalu indeksnya indeks berapa gitu. Lalu kedua itu ada ini array dalam kurung indeks dengan value, itu tuh mengubah data pada nomor indeks yang value baru. Jadi kita tulis array dulu, nih indeksnya ini misalnya indeks 1, kita ingin ubah nilai itu menjadi nilai baru gitu. Lalu ini yang ketiga ini ada digunakan untuk menambah data array pada posisi belakang gitu. Misalnya kita pengen menambah data kan, nah itu kita tulis ini array, lalu kosongkan saja ininya sama dengan value seperti ini. Kita tulis value yang ingin kita tambahkan di belakang. Lalu unset ini untuk menghapus data di array seperti ini. Lalu akun array ini digunakan untuk mengambil total data. Nah, contohnya seperti ini saja. Jadi kita sudah punya ya, kita menggunakan hadam saja hadam. Ini agak banyak sedikit nih. Hadam tadi hadam tadi kita menggunakan indeks 0 misalnya. Nah, coba kita lihat. PHP ini juga integer 0, ini juga tukang jalan integer 0 artinya 1 ya. Waduh, integer 1 dong harusnya. Padahal oh ya lupa, astagfirullah. Misalnya kita kasih sini itu value dulu, lalu kita kasih itunya, kasih goreng ini nanti kita akan nol ke dalam. Nah, seperti ini teman-teman, maaf ya saya salah. Oke, nah seperti ini. Nah, ini dia.
integer 1. Jadi dia itu memanggil elemen 0 itu tadi ada ini, si 1 ini. Nah, seperti itu dia. Lalu misalnya jika kita ingin apa lagi ya, nih berapa namanya, mengubah data di array, nah, itu juga bisa. Misalnya kita ingin ubah data di array nomor 1, ya bisa saja. Bisa saja ini berapa jauh banget jaraknya. Vardam, lalu di sini itu kita kasih ini Vardam tuh ya. Udah. Salah. Ini kita kasih namanya itu value. Nah, ini kita matiin dulu. Value sekarang dengan lalu kita masukkan ke indeks berapa menggunakan kurung ini. Misalnya value indeks berapa, indeks 1 misalnya. Lalu kita ganti jadi berapa value nya, 5 misalnya. Oke. Lalu kita start dan sekian lognya. Dulu. Nah, ini php array.php coba. Nah, ini dia data nomor 1 itu dia sudah berubah. Teman-teman saya kunci itu. Jadi elemen satunya itu sudah berubah menjadi 5 gitu. Lalu lanjut kita itu menggunakan ini untuk digunakan untuk menambah data. Saja kita gunakan value ini kosong dengan 7 ini. Coba lagi ya, php ini itu array.php. Oke, ada error katanya. Oh, ini lupa. Astagfirullah. Nah, sudah. Melihat di sini datanya jadi bertambah. Ada turunnya itu ada 4 data, sekarang jadi 5 data nih. Ada datanya jadi 1, 5. Turunnya itu nih hanya 4. Sekarang arenya jadi 5. Dan datanya itu nilai integer 7 gitu. Nah, jika kita ingin menghapus value itu juga bisa. Tadi menggunakan unset ya. Ini unset. Kita masuk ke misalnya ke area berapa,
arraynya ini value indeksnya berapa, indeks 2 misalnya. Coba kita lihat. Oke. array dot php. Nah ini dia data nomor 3 ya. Nah 34. Nah data nomor 2 itu nomor 2 itu hilang sih, tidak terlihat ya, cuma ada 0, 1, 3, 4. Jadi data nomor 2 itu hilang karena kita sudah unset sebelumnya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah count array, mengambil total di array. Contohnya itu kita faktor langsung saja. Dan lalu count sini count kemudian array value. Nah, ini. Kita coba lagi array. Hasil itu menghitung ya. Nah, itu 4 katanya. Ya, jadi data di dalamnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, karena sebelumnya 2 nya kita hapus ya, ini dia datanya. Ini jadi 4 ini. Sesuai ya, 1, 2, 3, 4. Harusnya 5, tapi karena kita answer di sebelumnya, jadi terhapus dia. Kita lanjut, kita belajar ini, array sebagai map. Jadi di dalam bahasa pemrograman itu ada namanya itu map, yaitu asosiasi antara key dan value. Nah, di PHP juga ada, dan itu kita menggantinya menggunakan array. Nah, key itu dalam array itu adalah si value variable. Nah, value itu value nilainya itu. Nah, untuk secara default array akan menggunakan index number sebagai key, hasilnya kita bisa memasukkan data dalam array, tapi kita juga bisa menggunakan data-data lainnya, cuma data lainnya. Terus sudah contoh penggunaan seperti apa, pasti ini cara membuatnya sama seperti sebelumnya ya, cuman jika sebelumnya kita menggunakan kayak index 0, index 1, index 2, nah itu kita ganti index tersebut menggunakan ID, name, tapi ada catatan kalau itu tidak bisa 2 kali. Misalnya kita membesar name-nya 2 kali, dia cukup sekali saja, seperti itu. Mungkin di sini contohkan langsung ya. Mungkin kita kasih apa lagi, misalnya array ini. Nah, itu misalnya kita tulis dulu namanya, misalnya dalam namanya itu ada popo, lalu ada papa, lalu ada tete. Nah, lalu untuk menghubungkan itu misalnya ID kita menggunakan sama dengan, lalu menggunakan lebih dari ini. Dan ini lagi menggunakan ini juga.
Oke, sudah ini. Nah, karena kalau datanya banyak, kita tuh wajib memakai koma di sini ya. Jadi wajib koma ya, teman-teman. Ini yang di akhir, tidak apa-apa deh, koma sini kita kasih nama ini hapus sedikit apa, nah sudah. Itu juga itu ini saja, apa-apa. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma di belakang biar tidak error. Ini satu contoh penulisannya ya. Lalu cara penulisan kedua itu tuh kita salin saja. Dan dia itu tidak menggunakan array seperti ini, menggunakan ini saja langsung. Nah, untuk isinya misalnya ini. Nah, itu. Dan oke, tapi ganti dulu datanya, tapi typo ya ini. Nah, jangan ketik koma. Nah, untuk yang kedua itu seperti ini, menggunakan kurung ini saja langsung. Mungkin kita bisa lihat hasilnya di sini. Oke, PHP array PHP. Oh, kita lupa ngevardam, astagfirullah. Oh, di vardam dulu ya. Di vardam seperti ini. Ctrl C. PHP nah ini dia sudah muncul ya, seperti ID dan untuk foto sering. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia sudah keluar ya arraynya. Lalu lanjut, ini ada array dalam array. Nah, itu tuh menggunakan address ya. Di sini saya tunjukkan saja. Lalu untuk apa penggunaan seperti ini nih, untuk yang map dalam array itu sama saja. Ini cuman bedanya indeks tadi itu, indeks yang ini kita bikin dengan nama misalnya ID atau apa gitu. Nah, untuk array dalam array itu seperti ini. Jadi dalam array ini kita bisa membuat array lagi dalamnya. Kita buat dengan nama address itu saja. Oke, lalu bentukannya ini saja. Misalnya sini kita kasih city, kota. Ini kita ketik Jakarta. Jakarta sih Bogor. Jangan lupa di sini itu kita kasih koma ya. Kok gitu. Nah, ini. Oke. Coba kita lihat. Kita clear dulu ya teman-teman. Kita clear, lalu kita array.php. Nah, itu bakal keluar string 5 city Bogor, tapi arahnya lebih ke dalam seperti itu ya. Ini saja penerapannya. Nah, lanjut kita itu muncul ke operasi aritmatika. Nah, ini ada banyak ya, tapi mungkin saya menjelaskannya
sedikit saja yang penting saja. Operasi aritmatika ini ada yang pertama, ini ada yang kedua, seperti ini. Kita coba sini di aritmatika. Kita cepat saja ya soalnya. Nah, di aritmatika itu kita kan bisa nih langsung seperti ini nih, variabel tambah variabel. Nah, nanti hasilnya berapa gitu. Tapi kayaknya itu terlalu lama ya. Nah, cara kita itu seperti ini. Dulu misalnya A sama dengan 10, lalu variabel B sama dengan 25 misalnya. Lalu kita tinggal bikin saja ini variabel A tambah yang B sama dengan berapa gitu. Ini bisa sama dengan 2 tambah B. Lalu kita tulis saja ini. Contoh yang lainnya ya. Jadi kita bikin seperti ini, kita bikin result ini variabel A tambah, aduh kenapa ini gede sih, A tambah variabel B seperti ini. Coba kita lihat di lagi, kita fardan dulu. Yang so kita clear di sini. Kita kasih PHP, lalu di dalam hari kita dot php. Nah, integer 35 muncul biasanya gitu. Kenapa kita mungkin teman-teman mengira bukan itu murah kayak gini ya. Sebenarnya kalau cuma satu data ya mungkin murah yang ini, tapi kalau misalnya banyak data itu kurang worth it ya. Seperti ini, misalnya data yang kurang, nah ini tinggal bikin aja nih berapa gitu. Terus di sini juga bisa bagi jadi tinggal gitu aja. Dan satu lagi ini kembali saja. Ini lalu kita menentukannya. Nah ini dia, ini tuh seperti ini 5, atau yang ini itu seperti ini. Kita ingin menegatifkannya, kita lihat dulu teks negatif, variabel negatif. Teksnya itu dari si result, tapi kita kasih dulu depannya result seperti ini. Lanjut panjangnya file negatif. Nah kita coba lagi,
Nah, itu dia, jadi hasilnya akan negatif. Gitu. So, jadi min 5 kalau hasil ini itu 5 ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja ya yang matematika ini. Jika teman-teman ingin mencoba, silahkan saja nih kalau benar. Kita langsung saja ke operasi penjelasan. Operasi penjelasan ini pengertian itu sama di pemrograman bahasa pemrograman yang lain itu menggunakan sama dengan. Nah, di sini kita saja menjadi contoh pembahasan seperti ini. Penjelasan itu jadi secara langsung gitu, kita tidak perlu ribet tadi, kita langsung saja kayak variabel A tambah sama dengan variabel B jadi ini kayak gini. Jadi kayak variabel A tambah variabel tambah B gitu, variabel A sama dengan variabel A sama B gitu. Jadi lebih cepat penggunaan ini sih yang kata saya. Misalnya gini menggunakan operator ya, sini kita sini deh. Di sini kita punya total itu adalah berapa? 10.000. Kita punya buah harganya itu 5.000 yang terus koma. Lalu selain buah kita punya ada jus, lalu ada apa yang kita beli misalnya kue jus ini harganya 6.000, ini harganya 7.000. Nah, gitu. Lalu untuk cara simpelnya saja seperti penugasan tadi, total tambah sama dengan yang buah ini. Nah, itu saja. Ini kasih dulu tutorial hasilnya. Ini kan tambah sama dengan ya. Coba kita ulang lagi. Oh, kita lupa sardamnya. Sardam total. Ini. Nah, jadi itu 15.000. Jika kita menggunakan lain juga bisa sih. Ya, kurang kali bagi sisa bagi penggunaannya ya. Lalu sini kita perbandingan. Nah, perbandingan itu kita tuh membandingkan antara dua data itu dia itu benar atau salah. Nah, dia jika dia sudah sama dengan itu sama dengan terang. Jika true, jika variabel A sama dengan variabel B setelah dilakukan konversi tipe data. Jadi dia itu akan bernilai true ketika data yang di dalam variabel A dan variabel itu sama walaupun tipe datanya berbeda. Misalnya yang A string, yang B itu integer. Nah, lalu yang kedua ini adalah operator variabel A sama dengan 3 kali lalu variabel B. Ini nama itu identik, yaitu bersifat true jika dia memiliki tipe data yang sama dan nilai yang sama. Lalu yang ini tipe data nama itu tidak sama dengan, jadi dia itu akan bernilai true jika variabel A tidak sama dengan B setelah dilakukan konversi tipe data. Ini mirip sama yang ini, sama dengan ini.
cuma dalam versi yang lainnya. Lalu ini sama saja ya, ini sama berdua, cuman orang lebih sering menggunakan yang ini. Lalu di sini juga ada, nah ini tidak identik, pasangannya itu yang identik ini sama saja, fungsinya itu akan true jika variabel A tidak sama dengan variabel B atau tidak sama tipe data. Kalau yang ini, kalau ini apa, datanya sama, dia akan dia sama nilainya true. Ini kelebihannya ya. Lalu ini kurang dari nilai A kurang dari nilai variabel B, lalu ini kurang dari A sama dengan, jadi nilai A itu sama atau kurang dari B. Nah, seperti itu lah contohnya, itu seperti ini. Jadi itu seperti ini. Kita sedang 10 dengan 2 kali tadi ya 10 ya, dia akan menjadi apa. Nah ya, bold true, dia itu menilai true. Tapi coba kita sama dengan kanting yang 3 kali, nah dia itu bernilai false karena dia tidak identik. Lalu jika kita hapus ininya, lalu gunakan ini, dia itu akan bernilai false juga ya. Ada nilai tidak terbaca. Lalu 2 true. Oh iya, cuma 2 ya, true. Coba kita baca lagi pengertian yang tidak identik. Dia benar. Jadi kalau ininya coba dia akan jadi false gitu. Nah, itu mungkin penerapannya harus lanjut ke operator logika. Nah, di dalam NDK itu ada yang namanya tuh logika. Itu dasar-dasar ya, dasar NDK sebenarnya. Dia itu ada AND, OR, NOT, XOR. Nah, AND ini dia yang AND ya, ini OR, ini NOT, ini XOR. Nah, AND ini dia itu akan bernilai true jika kedua variabel A dan B itu true. Jadi jika salah satunya itu false, maka dia akan jadi false. Lalu nilai OR itu akan bernilai true jika salah satu atau keduanya itu true. Misalnya yang A-nya true, yang B true, maka dia jadi true. Jika A-nya false, B-nya true, dia akan jadi true. Jika A-nya true, B-nya false, dia akan jadi true. Tapi jika dia kedua-duanya false, baru dia akan jadi false gitu. Lalu yang ketiga itu ada not. Dia itu akan true jika A bernilai false. Jadi dia itu akan bernilai true jika A bernilai false atau jika B bernilai false. Jadi dia itu akan bernilai true jika salah satu di antara kedua variabel ini bernilai false. Lalu yang ketiga, yang keempat ada XOR. Dia itu akan true jika salah satu dari A dan B itu true, tapi tidak keduanya. Jadi ketika A itu true, maka dia akan true. Jika B itu true, dia akan true. Tapi jika keduanya sama dengan true, dia itu akan jadi false. Dia mirip-mirip sama yang OR tapi ada perbedaannya. Kalau OR kan jika keduanya sama-sama true, maka dia akan true. Tapi ini jika kedua-duanya true, maka dia akan menjadi false. Mungkin ada contohnya di sini. Untuk lambangnya itu biasanya kalau X itu kita sering menggunakan yang ini, kalau yang OR itu yang ini, kalau yang nomor itu yang ininya. Ini bisa ditunjuk XOR itu yang ini. Ini kita coba saja. Coba ditunjuk ya. Nah, dia itu akan bernilai, dan itu akan bernilai dia itu akan true. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin lagi yang lain, versi bawah.
coba kita coba yang itu ya. Nggak menginginkan tadi teman-teman ini digunakan teman-teman. Ini cuma satu doang. Ini lalu selanjutnya ada SOR ya. Jadi itu akan dimulai dulu jika salah satunya itu true. Nah ini coba kita teman-teman kita pilih dulu ini lebih bagus. Nah ini dia, lihat true. Bentar, ini kebanyakan true nih. True, nah 1, 2, 3, 4 dan tidak. Nah ini dia, jika ini n ya, jika true, jika keduanya true maka dia akan jadi true. Yang or jika satu true dia akan true, jika salah satunya juga false-nya itu not equal true, lalu yang true or-nya gitu ya. Oke lanjut, kita itu ke ini. Selanjutnya itu increment dan decrement. Nah increment dan decrement itu sama seperti konsepnya di nilai C itu, kita itu bisa menambah satu dan menurunkan jumlah satu. Itu. Nah kita sini mungkin pakai penambahan saja kali ya. Jadi dia itu ada 4 macam, itu post increment, pre increment, post decrement, pre decrement. Nah post decrement itu dia itu akan mengembalikan nilai A lalu naikkan satu angka. Jadi gini, dia itu akan mengembalikan nilai A nya itu lalu baru dia tambah satu, jadinya sebenarnya nilai A nya itu 10, dia balikan jadi 10 lalu dia naikkan 11. Jadi kita itu punya dua data gitu, atau cuma satu data saja. Kalau pre-increment kita naikkan satu angka lalu kita kembalikan, jadi kita naikkan dulu baru kita kembalikan ke si A. Sebenarnya ini ya. Nah mari kita coba saja ini. Gimana tadi? Oke, kita kasih dulu. Mungkin teman-teman bingung ya sama penjelasan saya tadi. Jadi lebih baik itu dicontohkan secara langsung seperti ini biar paham. Oke. Nah di B ini kita mainkan. Misalnya kita ingin masuk coba yang post increment dulu ya, setiap bentuknya. Itu murah saja ke sini A, baru kita kasih tambah 2 kali sebelahnya. Gitu ya. Lalu kita fardam misalnya yang A saja dulu, yang B juga. Coba ini B-nya dulu, nah, ini B sama saja dia dicontoh. Kita clear dulu ya, lihat bentukannya seperti apa sih decrement dan increment ini. Lalu kita hit di sini, kita kasih nama ibc.tht ini. Nah ini dia. Jadi teman-teman nih, kalau kita tadi maka yang post increment ya, sesudah. Jadi kita panggil yang B dulu baru yang A, biar teman-teman tidak pusing. Jadi jika kita pakai yang B, itu kita kembalikan dulu angka 10-nya, baru kita tambahkan. Nah
Gitu. Misalnya ini kita balik nih, yang di bawah yang B, kita tes yang A. Nah, gitu kan. Nah, udah 11, 10. Jadi ketika kita ke B ini, kita kembalikan dulu yang B ke si A ini. Nah, kita balik ke si A jadi 2, 10. Nah, lalu baru kita tambahkan 1 nilai A tadi. Jadinya 11. Nih, ini dia 11. Gitu. Nah, misalnya nih kita balik nih. Jadi mungkin tambahnya 2 kali depan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, berapa? Nah, lalu nah 11 dia. Jadi nilainya itu bakal sama karena itu tuh berarti kita tambah dulu keduanya baru kita kembalikan. Seperti itu. Jangan tidak tanya. Coba kita kontrol ke apa sih jadinya. Itu menjadi 11. Misalnya nih ininya kita tambahkan dulu, kita taruh depannya. Kita coba-coba saja dulu ya. Kita kalau megang ini, megang ini sama dengan dari 11. Jadi ada dua data ya seperti tadi. Kita kontrol ke. Wah, gitu. Ya teman-teman, jadi itu perbedaannya ya. Ketika tambahnya di depan, berarti dia itu menambahkan dulu, baru dikembalikan. Jadi itu 2, 11-nya itu ada 2 gitu. Tapi jika tambah di belakang, beda itu dikembalikan dulu, baru ditambahkan. Jadi itu jadi 11, 10 gitu. Nah, mungkin bisa dulu penjelasan saya kepada di situ jam ya. Maaf tidak terlalu lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.